Oke teman-teman, balik lagi di channel saya, channel Otomotifin, channel yang berisi seputar dunia otomotif, sharing, dan review. Jadi di video kali ini saya mau nge-review sebuah aki yang mungkin teman-teman udah nggak asing ya. Dan barangkali ada teman-teman yang mau beli aki buat motornya dan pengen beli aki motobed, bisa tonton video ini sampai selesai. Jadi ini aki motobed dengan teknologi gel dengan tipe MTZ 5S 12 volt 4,2 ampere. Aki ini tuh beda dengan aki bawaan motor yang cuma 3,5 ampere. Jadi aki ini di ampere itu lebih unggul sedikit. Dan yang klaim pabrikannya itu elektrolit aki motobed ini berbentuk gel. Jadi lebih awet katanya ya, tapi nggak tahu juga karena kalau keawetan aki itu banyak faktornya, dan yang buat aki cepat rusak juga banyak faktornya. Oh ya, aki ini adalah aki produksi dari Cina, bukan produksi dalam negeri, bukan produksi Indonesia. Aki ini dapat impor. Oke. Nah, di sini tertera kode produksi pembuatannya ya. Jadi untuk baca produksi aki itu dimulai dari belakang, bukan dari depan sini. Jadi di sini tanggal 24 April, tanggal 24 bulan 04 yaitu bulan April dan tahun 2023. Di sini kita dapat 2 buah mur dan baut dan 1 buah aki. Ini dia, pasti teman-teman udah nggak asing ya dengan bentuk aki ini, karena aki ini udah lama keluar di Indonesia dan katanya sih aki ini buat balap, tapi ya buat motor harian juga bisa. Aki ini diperuntukkan untuk motor seri Yamaha itu Mio J, Mio GT, Soul GT, X-Ride, dan untuk Honda itu Beat, seri-seri Matic Honda lah yang kecil, yang ukuran akinya seperti ini ya. Ya sebenarnya sama aja ya, nggak ada istimewanya, cuman motobed ini menggunakan teknologi gel, katanya yang diklaim pabrikan itu lebih awet. Aki ini tipe aki kering, dan katanya motobed itu nggak ngeluarin tipe basahnya, jadi cuman 1 doang produksinya, tipe kering. Untuk teman-teman yang mau beli aki motobed ini, jangan lupa membaca kodenya ya. Kode ini sangat penting sekali untuk motor teman-teman. Soalnya kalau misalkan aki ini dipakai buat motor besar itu nggak akan awet ya, pasti nggak akan bisa, karena beda kapasitasnya, beda kebutuhan di motornya. Cuman kalau untuk urgent atau darurat, untuk starter ya, aki ini bisa juga dipakai. Tapi untuk jangka lama itu nggak bisa, karena bebannya beda. Kalau aki ini untuk motor-motor matic kecil aja yang ukurannya seperti ini ya. Dan ini aki tipe kering yang bebas maintenance. Jadi teman-teman itu nggak perlu melakukan perawatan kayak aki basah itu kan 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali itu wajib mengecek air akinya, kondisi air akinya, kalau kurang bisa ditambah. Kalau ini enggak ya, tinggal pakai aja. Menurut pengalaman sih aki ini bisa bertahan 2 tahun kalau pengisiannya itu bagus, bahkan bisa lebih 3 tahun juga kalau pengisiannya bagus, dan nggak ada beban di akinya seperti penambahan lampu atau variasi-variasi yang membebanin aki. Pasti umur aki itu lebih panjang. Ngomongin aki motobed, kalau dari finishingnya sih sudah rapih ya, dan di sini tuh ada 2 buah kayak coakan gitu, cuman ini bukan dapat dicoak dari toko atau apa, tapi ini udah bawaan pabrikan, udah seperti ini ya. Jadi kalau ada yang bilang kurang rapat atau apa, sebenarnya ini udah bawaan pabrik. Ngomongin soal aki motobed, pasti ada kelebihan dan kekurangan. Di sini saya mau ngomongin kelebihannya dulu ya. Untuk kelebihan aki motobed ini, teknologi elektrolitnya itu udah gel. Nah di sini gel, nggak kayak aki-aki yang lain masih berbentuk cairan, tapi ini elektrolitnya udah bawaan dari pabrik, nggak usah disulang lagi. Terus dari
segi ampere juga aki ini lebih unggul ya. Lebih unggul sedikit aja sih sebenarnya, cuman 4,2 ampere. Biasanya kalau aki bawaan motor itu 3,5 ampere. Untuk harga cukup bisa dibilang murah ya, karena ini harganya kalau di online itu 150-an, dan kalau di toko itu bisa beda 30-50 ribu tergantung toko. Kalau di online itu harganya 150 ribu. Dan bisa dibilang juga aki ini cukup awet. Kalau ngomongin kelebihan pasti ada kekurangan ya, karena nggak semua aki itu nggak punya kekurangan. Contoh aki ini tuh kalau dilihat dari bentuk terminalnya, ini sepertinya kayak agak ringkih ya, nggak sekuat kayak merek-merek GS, Yuasa, Aspira. Jadi kebanyakan malah kalau misalkan beli online itu, kalau ini nggak pakai bubble wrap, ya biasanya ini penyok karena ketekan ya, entah itu jatuh apa gimana. Kelihatannya ini tipis banget. Untuk kekurangan paling ya itu aja sih, di terminal ininya kayak kelihatan agak tipis ya, jadi khawatir. Jadi perlu hati-hati kalau pada saat memasang atau pengencangan bautnya. Oh ya, di sini untuk jadi perhatian teman-teman ya, ada poin pentingnya. Setelah 6 bulan dari tanggal terima barang dari importir, harus di charger atau diisi arus listrik. Jadi misalkan aki ini udah 6 bulan di toko dan udah 6 bulan dari kode produksi ya. Misalkan sekarang ini aki ini produksi bulan April dan sekarang bulan Juni, berarti masih aman, baru 2 bulan ya, Mei, Juni. Dan misalkan teman-teman beli aki bulan Desember 2022 tahun kemarin dan sekarang bulan Juni, itu berarti udah 6 bulan, dan boleh teman-teman minta charger ulang di tokonya supaya voltasenya itu naik lagi, mungkin karena kalau kelamaan di toko itu voltase bisa menurun ya. Di sini saya udah nyiapin voltmeter untuk mengetes voltase bawaan dari pabrikannya itu berapa. Nah, bisa dilihat di sini voltase akinya bawaan dari pabrik itu 12,8 volt, berarti masih aman. Kalau misalkan udah di bawah 10 itu teman-teman boleh minta charger ulang, dan kalau waktu saat belinya teman-teman boleh minta tes voltasenya berapa. Soalnya kalau di bawah 10 atau 10 aja itu udah nggak kuat starter biasanya. Oke teman-teman, paling itu aja review saya kali ini, dan semoga bisa membantu teman-teman yang lagi mau nyari aki atau mau beli aki motobed tapi masih belum tahu kelebihan dan kekurangannya. Terima kasih buat yang udah nonton, dan jangan lupa klik like dan subscribe.